Kan duitnya dari Ford Foundation. Itu yang bikin mereka nawarin gue yang dapat Kuliah, 350.000 US Oke. itu. Bentar, kan? Setelah itu, lu Nah, kebayang nggak? iya. Yang ngeri tuh. Ini- Sambil sekolah bikin sekolah. Ini nggak Jadi- bener ini. Sebenarnya nggak cuma maksa belajar, Jal. Oh, oke. Ini ada tambahan satu lagi. Jadi ambillah yang tersulit supaya kita terpaksa belajar. Tapi yang Oke. kedua Uh-huh. itu adalah kita jadi blessing. Kenapa kita jadi blessing? Karena kita jadi ngajarin orang. Dapat detik telepon masuk. Iya. Orang Yahudi pernah belajar sama orang Indonesia. Oke, balik lagi bersama saya Rizal Brightness. Saya masih di suasana bahagia dan trauma mengikuti perjalanan kehidupan sahabat saya ini. Karena saya tahu waktu beliau di SMA dan setelah lepas perjalanan yang luar biasa, bahkan di sesi ketiga ini Brightness ada tadi dapat bocoran dikit, makanya saya berani share nih. Ada hal-hal yang saya semakin begini nih. Hah? Di close kapan? Apa itu Brightness? Yuk kita lanjut ngobrol sama ibu yang spesial ini pastinya. Kita balik lagi kita. Siap. Oke, aduh, tadi udah dapat bocoran cerita-cerita tentang perjalanan dari awal, sekarang masuk ke sesi kenapa enggak, kan gitu ya rekomendasinya dari seorang profesor yang di luar sana, kenapa enggak dikirim aja dia keluar gitu kan. Iya betul. Aduh. Sekolah ya. Nah, dikirim sekolah maksudnya. Setelah itu ternyata dalam perjalanannya ada cerita-cerita yang sangat menarik lagi. Nih gue nggak bisa ceritain. Is your time. Ya, thank you Rizal. Ya, jadi kan gue akhirnya ngambil sekolah. Nah, Di UTS tadi? UTS. Oke. Nah, itu tahun 2005 ya. 2005. September ya ke belakang terus. Gue masih main-main kayak 2005. Nah, terus gue tiba-tiba ada telepon. Kalau zaman dulu tuh kalau telepon itu kan nggak keluar angkanya kalau kita lagi di luar negeri ya. Oh, oke. Nggak keluar, jadi cuma tulisannya call gitu aja. Nah, kalau kan gue nggak mau angkat karena mahal kalau Iya, gue angkat iya, tuh iya. mahal karena dulu belum ada WhatsApp kan. Oh, oke. 2005 bayangin. Iya. Nah, terus akhirnya tapi ini kok nelfon terus padahal gue lagi kuliah di kelas. Oh, oke. Tapi ini terus aja gue pikir ini pasti penting. Terus gue keluar, gue terima. Nah ternyata itu dari Ford Foundation. Ford Foundation. Ford itu mobil yang di Amerika itu bukan? Iya betul. Oke. Ya jadi Ford Foundation tuh dari Amerika, dari New York ya. Nah itu karena mereka ini yang sebetulnya memberikan dana hibah kepada profesor yang dari UTS itu ya untuk riset-riset yang 11 negara, 5 negara itu dari uangnya tuh dari Ford sana. Foundation, betul. Dan lu sekarang ditelepon langsung sama si penyandang Ford Foundation-nya, dananya. Iya, itu udah. Jadi gue kaget tuh. Oke, Nita, we want to have a meeting with you gitu in the Ford Foundation Jakarta, dia punya kantor di Jakarta. Terus saya bilang, I'm still in Australia, I'm doing my study gitu. When are you coming back gitu? Oh, oke. Oh well, I can try to come back next month. Aku bilang gitu. Oke deh. So whenever you come back, can you set up a date where we can have a meeting with you gitu. Akhirnya bulan depannya gue datang, gue balik ke Indonesia. Gue meeting lah sama mereka gitu. Pokoknya singkat cerita mereka itu jadi direktur programnya itu minta supaya dia tuh pertama dia nanya, dia tuh orang Amerika ya. So Nita, what is current global issue, dia bilang. Oke. Jadi global issue ini sekarang bagian dari tuh interview apa? nih berarti nih. Iya, dia sekalian interview tuh ternyata. Gue bilang, it's about sustainability and CSR, corporate social responsibility. Kenapa? Dia bilang. Nah waktu itu mungkin Rizal ingat ada peristiwa lumpur Lapindo. Sidoarjo, betul, lumpur Lapindo.
Nah itu kejadiannya itu. Nah jadi kan akhirnya disitulah muncul pemerintahan itu dikritik untuk mewajibkan yang namanya CSR. Si Lapindo itu harus melakukan CSR, Corporate Social Responsibility. Kamu harus tanggung jawab. Akhirnya kan jadi lumpur Lapindo itu kan. Nah jadi itu karena katanya ada kesalahan di perusahaan gitu. Nah jadi saya bilang itu menjadi isu dunia nih sekarang. Di dunia juga udah ada, cuma di Indonesia baru memang kita ngalamin harus melakukan itu. Berdampak luar biasa itu. Iya kan, banyak banget korbannya kan. Akhirnya singkat cerita mereka minta gue bikin proposal. What can you do as an academic institution gitu. Untuk melihat masalah kasus Lapindo. Iya, pokoknya kasus sustainability, CSR. Bukan hanya itu ya. Bukan hanya itu, salah satunya adalah yang memicu Lapindo itu gitu. Oke deh. Akhirnya gue dengan segala. Jadi gue tuh lagi ngambil S3 ya. Gue balik lagi ke Australia dong. Masih kuliah nih. Gue balik lagi ke Australia. Gue bikin tuh proposal sambil merenung. Makanya gue tuh banyak minta tuntunan dari Tuhan. God, what should I do? What should I write? Gitu. Gue mesti nulis apa? Dan zaman itu belum ada AI. Belum ada AI, Bo. Lo minta tolong sama siapa? Gitu kan? Betul. Akhirnya ya udah gue meminta tolong Tuhan aja gitu. Udah akhirnya terus ya gue dapet insight lah dari Tuhan lah. Harus nulis ini. Singkat cerita, gue bikin proposal bahwa di Indonesia perlu ada namanya higher education. Jadi selevel magister ya, S2 lah. Di bidang sustainability dan CSR. Gitu. Terus dan itu hal baru di Indonesia. Itu belum ada sama sekali. Ini yang bahkan di Asia Pasifik nggak ada sama sekali tahun itu. Dan itu adalah ide seorang Nita. Iya. Gue ingin mempertegas nih biar kita nggak salah kan. Jadi tuh ada satu MBA tentang CSR tuh di UK. Aku lupa nama universitasnya. Hanya itu aja CSR, satu MBA ya. Jadi level higher education. Satu-satunya di dunia tuh waktu itu. Nah terus di Asia Pasifik belum ada. Akhirnya saya pikir ini bagus banget, terinspirasi dari situ. Karena apa? Kok harus S2? Karena itu levelnya harus strategik. Betul, harus punya basic dulu. Dan itu level strategik. Jadi harus ngambil keputusan. Nah kan harus pimpinan dong. Berarti harus S2 kan gitu. Ya udah akhirnya. Ini ya tadi gua garis bawah ya, ini idenya lu kan, ini barang baru lu kan gitu, dan belum ada di Indonesia dan di Asia Pasifik tadi lu bilang ya. Betul. Lu dapat royalti dong ya, Nit? Dari Tuhan royalti. Kalau ada, I don't know nih, gue sekedar ini aja ngobrol-ngobrol kosong gitu. Iya, benar tuh kamu. Kalau ada kampus, ada universitas atau apa bikin. Bener. Kan sesuatu hal yang idenya ada di lu. Betul sekali. Kan? Thanks for that. Kalau lu punya hak paten atau apa kan ada dong. Kontribusi royalti. Itu harusnya ya. Dan gue sebagai pemberi ide atau pengingat juga kebagian kan. Iya, betul. Benar-benar. Benar. Emang harusnya sebagai organisasi yang baik dengan tata kelola yang baik, harusnya mereka tuh ada ya paling enggak apresiasi lah ya, atau royalty atau apapun lah ya, copyright atau apa gitu ya. Tapi ya mungkin nggak kepikir lah ya saat itu. Jadi ya gue sih ikhlas-ikhlas aja. Balik lagi ke statementnya Nita yang sekali lagi gue belajar banyak nih Nit, tanpa disadari. Serahkan ke Tuhan. Kan lu balik lagi ke situ tadi kan? Iya, karena ide kan dari Tuhan. Gue dapetnya gratis. Ya udahlah gue kasih aja. Ntar Tuhan juga kasih lagi yang lain kan. Jadi kalau gue tuh kayak gini loh, kayak ilmu itu kan dari Tuhan ya. Selalu insight tuh dari Tuhan. Jadi kayak gelas kita tuh diisi dengan ilmu kan, penuh gelasnya. Nah kalau kita nggak pernah berbagi ilmu ini yang gue dapat gratis, stuck di situ maka aja. maka itu kan penuh kan. Jadi Tuhan nggak kasih yang baru karena bisa tumpah nih. Jadi lu harus kosongin dulu ilmunya ini dengan cara dibagi ke yang lain. Jadi gue bilang ilmu terus dibagi karena dengan dibagi
itu Tuhan kasih lagi yang baru. Oke. Oh, ilmu lu udah mulai kosong nih. Oke. Kasih ilmu baru. Kosong kasih dalam ilmu baru. pengertian kata bahwa kamu sudah menjadi expert di sini, kan kamu sudah sharing ke banyak orang. Yuk isi lagi dengan yang baru itu ya. Betul Rizal. Oke. Kadang-kadang gue jadi orang bijak. Iya. Karena bergaulnya sama seorang yang bijak. Enggak lah. Inilah influence atau pengaruh yang secara tidak langsung disadari atau tidak disadari. Kalau gue sih menyadari sebenarnya ya. Hasil positif dari seorang ibu nih. Next dong ceritanya berarti in the middle of lu lagi belajar, ada tawaran itu lu nyusun proposal. Tentang bikin sesuatu, S2 di bidang sustainability dan CSR. Kemudian nah itulah alhamdulillahnya ya, puji Tuhan di approve. Nah jadi gue sebetulnya mengajukannya budgetnya tuh hibah nih, dana hibah ya, artinya nggak bisa dikembaliin nih. Nah itu tuh tadinya cuma 220.000 US dollar. Tapi dapat cuma tuh ya 220.000. Oke. Tadinya kan aku udah mikir, wah gila nih gede ya di approve nggak gitu, karena kan gue mesti bikin kurikulum, gue mesti bikin FGD, lu menyusun suatu anggaran keperluan apa segala macam ya. Gue mesti kasih training dosen-dosen, mesti perizinan, mesti bla 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 segala macam. Nah, tapi dikasihnya 350.000 US dollar. Langsung gue shock kan, kaget. Karena parameter di sana sama yang lo bikin tuh beda nih. Iya ya, mungkin ya. Udah harganya kemurahan nih kayaknya. Dia mungkin yakin ini nggak mungkin cuma segini, pasti butuh. Orang biasanya tuh over budget ya, gue under budget gitu. Iya. Dan buat gue itu bagian dari suatu apresiasi yang lebih. Proposalnya Nita segini, nih ya, dia mengapresiasi lebih. Iya betul ya. Diberikan suatu hal yang lebih jadinya ya, alhamdulillah. Bener kan nih? Bener ya? Iya bener banget. Iya bener. Next nih. Ya terus akhirnya gue dapet tuh 350.000 US dan itu ke Trisakti ya, of course dong. Kan lembaga ke lembaga. Ya jadi gue kan harus mempertanggungjawabkan semuanya. Nita ditugasi Trisakti untuk belajar di UTS, kemudian dapat diminta bangun proposal dan masih kerjasama dengan lingkungan universitasnya. Jadi Trisakti sebenarnya itu udah untung banget, balik modal dan untung. Karena kan biaya nyekolahin gue ke Australia itu tuh paling banyak tuh 100.000 US dollar ya. Mentok nggak nyampe ya, pasti bangsa hampir lah. Sekian lah ya. Iya, tapi kan gue dapet 350.000 US kan. Nah, jadi sebenarnya Trisakti udah untung banget. Nah, tambah setelah itu jadi gue tuh ceritanya aja, gue sambil sekolah ngambil S3, gue bikin sekolah. Di Trisakti S2 itu dengan dana 350.000 US itu. Jadi gue sambil sekolah, gue bikin sekolah kan gitu ya. Luar biasa. Iya, jadi 2007 kan gue belum dapat funding. Itu boleh ya berarti ya? Iya. Ya gimana orang gue dikasih duit? University kan? Iya, karena university dikasih duit. Iya. Terus gue bilang ke bos gue kan, waktu itu Prof Tobi almarhum udah jadi rektor. Prof, ini saya nggak bisa nih sambil sekolah. Saya kan sambil sekolah nih kurikulumnya udah jadi. Ini dananya udah ada. Tahu beliau bilang apa? Apa? Enak aja lu kan yang bikin. Lu kan yang dihubungin mereka. Iya, yang inisiatif. Lu kan yang dapat. Iya. Kan masuk Trisakti, Pak. Iya, tapi kan lu gara-gara lu, dia bilang. Lu harus tanggung jawab. Lu jalanin, katanya gitu. Iya. Gila gak? Jadi saya langsung, loh Pak, saya lagi ngambil S3 nih. Ya itu urusan lu, katanya gitu. Waduh. Mantap. Jadi gitu ceritanya, benar ya, was a good question. Akhirnya ya udah, jadi akhirnya sambil gue ngambil S3 tuh 2007 gue launching S2 CSR Sustainability di Trisakti, gue launching tahun 2007. Jadi saya masih main-main juga tuh kayaknya. Jadi kan persiapannya kan gak gampang untuk bikin sekolah kan. Dari 2005. Apalagi sesuatu hal yang baru di Indonesia. Iya, jadi itu kan lama persiapannya ya. Baru 2007 gue launching gitu. Udah akhirnya udah di launching. Terus baru deh dapat gue promosi. Jadi gue itu benar-benar jadi entrepreneur kepaksa gitu. Terpaksa dan dipaksa dan
hasilnya luar biasa dan banyak nih dandannya nih. Amin, enggak lah. Tuh masih dalam processing, lu masih mengejar S3 atau memang akhirnya udah selesai? Belum. Oh, belum juga. Gue kan selesainya tahun 2009 tapi wisudanya 2010. Oke. Sedangkan itu dibangun di 2007. 7. 2 tahun sebelum lu selesai. Berarti dalam processing lu kuliah, lu bangun bisnis ini, bikin sekolah ini, gue bilangnya bisnis lah. Iya, bisnis sekolah ya. Yang baru kan, dan baru ada di Indonesia tuh. Iya, Asia Pasifik ya. Jadi gue harus rekrut karyawan sendiri karena gue minta karyawan dari Trisakti nggak dikasih. Oh, oke. Nggak ada, kamu rekrut sendiri. Kan udah dapet duit tuh dari Ford Foundation. Jadi gue rekrut karyawan sendiri, gue bikin, zaman dulu kan belum ada sosial media. Oh iya, gue bikin brosur, bikin promo sendiri. Brosur. Ya belum ada Radio Bright juga, kalau ada Radio Bright kita bantuin promosi. Sebarin brosur lah. Mau iklan di Kompas mahalnya setengah mati. Waduh, pokoknya gila deh. Nah, jadi akhirnya pokoknya saya inilah itu, makanya saya bilang Jal, itu nggak mungkin kalau karena tidak kasih karunia Tuhan ya, itu nggak mungkin terjadi itu semua gitu. Iya. Dan gue bisa selesai kuliah 4,5 tahun itu juga suatu yang cukup ajaib ya menurut gue ya. Di tengah-tengah kesibukan lu yang itu ya. Dan ini doktor gitu loh, dan di Australia kan. Terus gue bisa bikin S2, terus ada murid-muridnya, dan gue ada karyawan, bikin sistem segala macam. Jadi itu benar-benar nggak kebayang deh kalau suruh ngulang lagi, gue nggak mau deh, pusing. Ya, bukan masalah mau atau tidak mau, mengulang lagi ini udah menjadi bagian dari sejarah, dan sejarah itu masih berjalan sampai sekarang, dan bukan hanya di university yang sedang kamu bangun kemarin ya, tapi juga sudah menyebar ke banyak tempat di tempat kuliahan yang membangun jurusan itu. Iya kan, jadi ada satu tadi saya bahas royalti mana royalti. Gue bilang royalti dari Tuhan aja ya. Tuhan aja ya. Itu sesuatu hal yang lebih besar tuh, Nit. Iya. Ya kan? Nit, di dalam perjalanan lu sampai akhirnya 2009 dokter, kemudian lu membangun perkuliahan di bidang yang belum ada di Indonesia dan Asia Pasifik, perjalanan sampai sekarang. Akhirnya nih yang gue dapat nih informasi nih. Nah, ini bukan dari Nita nih, infonya Brightness dari teman-teman juga. Beliau berhasil membangun suatu company yang membidangi, bahkan dia banyak diminta untuk menjadi pembicara, dan banyak dannya nih. Orang-orang yang pernah berguru, belajar dari seorang Nita, itu banyak yang sekarang menjadi orang-orang besar, orang-orang sukses, ya kan? Iya. So, alhamdulillah. Bisa nggak lu cerita tentang lo dan company lo sekarang? Oke, ya, thank you. Biar apa nih, Nit? Biar gue juga mau belajar nih. Iya, sip. Boleh banget, boleh banget ya. Nit. Jadi kan, kok gue jadi penasaran. Iya. Makasih. Jadi kan gue abis bikin S2 itu, terus gue lulus di wisuda 2010 lah ya, 2010. Terus udah gitu, gue tahun 2009 itu tuh gue udah pikir gini, mosok gue cuma jadi dosen, maksudnya yang tahu teori doang. Sementara yang namanya CSR itu harus hands on, praktek gitu kan. Jadi akhirnya lewat pusat studi yang dulu gue dibikin tahun 2002 ya, atau konsultan lah, itu gue ubah menjadi konsultan di bidang CSR di Trisakti waktu itu. Jadi gue promosiin ke perusahaan-perusahaan. Jadi gue tuh apa yang gue ajarin di sekolah di S2 gue pakai di konsultan yang gue bikin ini di Trisakti juga. Terus gue cari klien-klien, dapat klien-klien, sampai gue bikin award untuk para perusahaan-perusahaan di bidang CSR, award gitu ya. Inisiasinya juga dari Nita tuh. Iya, sama. Bikin award-award tentang itu ya? Iya, betul. Itu pertama kali tahun 2000 berapa ya, gue sampai lupa tuh. Terakhir pokoknya 2019. Udah 5 kali. Awardnya. 2015 setiap tahun. Setiap tahun awardnya gue bikin. Pertama kali 2015 gitu awardnya di situ. Terus akhirnya dari consulting itu gue jadi dikenal banyak
perusahaan dan gue belajar banyak dari perusahaan-perusahaan dan gue juga bikin award juga, perusahaan jadi tahu harus melakukan apa karena dari award itu kan ada kriteria ya. Jadi disitulah gue tercapai juga passion gue untuk educating perusahaan. Dengan bikin award itu educating mereka gitu. Jadi mereka jadi tahu kriterianya ini, jadi mereka belajar kan. Terus udah gitu nah mereka akhirnya kirimkan, mungkin manajer-manajernya juga mereka ada yang bayar sendiri sekolah di S2-nya gitu. Jadi di S2 itu gue ngajar teori-teorinya, case-case tadi, terus gue terapin di klien. Di klien gue bikin tools gitu ya. Toolsnya sebelum misalnya mereka bikinin roadmap, bikinin grand design, bikinin ini itu. Akhirnya tools itu gue pakai untuk ngajar di sini gitu. Jadi sustainable circularity, sustainable model. Jadi makanya seneng mahasiswanya karena di universitas manapun tools-toolsnya itu nggak ada gitu, hanya ada di sini gitu. Dan ini juga terintegrasi dengan teori dan lapangan. Betul sekali. Jadi makanya jadi prakademik gitu. Practical and academic. Jadi practical and academic, prakademik. Jadi gitu kurikulumnya udah. Nah, terus akhirnya sampai mereka itu jadi yang sekolah karena tahu praktek-prakteknya, alumni-alumninya pada jadi orang-orang besar gitu. Jadi ini bos-bos di BUMN di perusahaan-perusahaan swasta yang go public. Jadi mereka tuh lucu kalau ketemu saya tuh, ini guru gue gitu, ini dosen gue gitu. Gue jadi teman lo aja bangga nih. Aduh. Oke. Aja ya, jadi itu. Tapi company-nya apa namanya? Iya. Nah, itu udah lewat ya. Sekarang yang baru aja. Jadi akhirnya tahun udah sampai saya tuh sempat menjadi ketua tim ahli menyusun RUU CSR loh untuk DPR. Kan udah masuk ke dunia pemerintahan ini. Jadi gue ketua tim ahlinya gitu. Jadi tim gue tuh ya dokter-dokter gitu. Terus kan itu kan nggak gampang ya bikin naskah akademik. Gue harus presentasi di depan 5 profesor hukum. Itu dari UI, dari Brawijaya, dari UGM kayak gitu-gitu untuk menjelaskan kenapa kok draft RUU-nya seperti itu gitu. Itu pertama pengalaman menarik. Terus kedua, gue juga membantu Kementerian BUMN waktu itu masih ada ya untuk bikin peraturan Menteri BUMN tentang TJSL, tanggung jawab sosial lingkungan, yang dipakai seluruh BUMN di Indonesia gitu. Gue yang bikin juga gitu. Sebentar, gue yang bikin juga. Itu Ibu Nita siapa yang bikin? Gue jadi istilahnya ya ketuanya lah ya. Itu kan tim ya yang buat dan grand design TJSL di BUMN seluruh Indonesia itu juga saya yang buatin untuk kementerian gitu. Nah, jadi itu benar-benar pengalaman yang sangat menarik ya. Iya, menarik banget. Terus ada lagi pengalaman yang menarik, gue lewat situ juga consultingnya itu dapat dana hibah banyak juga kan dari salah satunya dari Uni Eropa gitu. Uni Eropa tapi lembaga yang bidangnya itu tentang social entrepreneurship gitu. Social entrepreneurship. Ya, sebetulnya saat gue tuh bikin 2 S2, Jal. Bikin 2 S2. Ada 2. Jadi yang satu ada kan 2. CSR. Ya kan, sustainability. Yang kedua itu social enterprise di Trisakti juga gitu. Tapi udah tutup tuh sekarang. Ya, yang social enterprise. Nah, jadi gue juga dapat dana hibah dari British Council Inggris untuk bikin kurikulum itu gitu. Jadi pokoknya dapat dana hibah. Udah terus habis itu karena bidang gue juga social entrepreneurship, maka gue dapat dana hibah riset dari Uni Eropa itu. 3 tahun aja ya yang menghibah-hibahkan yang gue dengar nih ya. Itu juga project 3 tahun. Itu menarik banget. Projectnya ada 2, yang satu riset, yang satu dosen tamu. Jadi pertukaran dosen. Berarti lo ngajar di negara mereka. Iya, betul.
Itu proyeknya 3 tahun. Jadi gue ngajarnya tentang social entrepreneurship dan sustainability CSR gitu. Tahun berapa itu, Nit? 2016, 17, 18. Pantes gitu. pada saat itu dicari susah. Gitu ya, udah nyari gue ya. Oke. Iya. Nah lanjut nih, ceritanya menarik banget ini. Iya. Jadi waktu itu tuh kan gue suruh milih. Jadi itu negaranya ada 17 yang terlibat, tapi nggak semuanya Uni Eropa ya. Oke. Jadi ada termasuk Israel juga masuk. Oke. Kemudian yang pokoknya non itu ya Uni Eropa. Nah udah Tapi yang terus berafiliasi ya. berafiliasi. Nah menariknya cuma Asia, cuma Indonesia tuh cuma Mewakili iya, dari 17 Trisakti negara. doang, iya. Oke. Jadi lucu kan, jadi yang lainnya Nah, lucu Eropa. sih, itu hebat. Nah, gitu. Iya, kalau lucu dia ketawa. Ini Gitu ya. hebat. Nggak lah, lucu. Nah udah akhirnya waktu itu gue suruh milih. Semua yang terlibat suruh milih. Jadi dulu Trisakti tuh dapat dosen tamu dari Jerman, dari Itali, karena kan exchange ya selama 3 tahun itu. Jadi gue yang hosting. Mereka harus 1 bulan tinggal di Indonesia dan gue harus hosting. Jadi dia jadi dosen tamu di Trisakti. Iya. Dan lo harus jadi hosting di negara lain. Nah, dan gue yang di host. Iya. Gue yang jadi tamu di negara lain. Jadi waktu itu yang datang banyakan dari Jerman, ada beberapa dosen, dari Italia berapa dosen, dari Perancis juga ada, dari mana lagi ya, pokoknya negara-negara Eropa ya, gue sampai lupa. Nah itu karena banyak ya waktu itu. Nah, jadi 17 kan banyak. 17 ya, jadi dan mereka tuh seneng datang ke Jakarta terus ke Bali gitu kan mereka. Jadi mereka meningkatkan turisme Indonesia tuh berkat project itu. Ada multiplier effect Nah ini baru lucu. Iya benar ya, lucu benar. Jadi mereka Nita, where can I have can I spend time kan? Oh go to Jogja, go to Lombok, gue bilang gitu. Go to Medan ada Toba, go to itu apa Raja Ampat, terus ke Bali gitu. Walaupun sebenarnya jauh-jauh tuh ya. Iya, tapi mereka seneng banget. Jadi mereka udah jadi dosen tamu, di sisa waktunya mereka jalan-jalan gitu. Jadi your choice negara mana? Oh iya, jadi dosen tamu nih. Ini menarik nih pertanyaannya ya. Mungkin agak sensi ya sekarang, tapi sebenarnya ini jujur aja ya. Aku kan boleh jujur ya. Kan bagian dari pendidikan. Iya. Karena kan kalau education tuh kan kita netral ya. Betul kita ya. tidak berafiliasi sama siapa. Iya. Gitu. Jadi ada 3 negara yang aku pilih. Jadi negara-negara yang aku belum pernah dan susah perginya gitu kan. Kayaknya kalau kita spending money untuk ke negara itu tuh males gitu ya. Jadi yang negaranya tuh gue pilih Polandia. Polandia, iya, Eropa Warsawa ya. Warsawa gue pilih. Nah itu ada University of Warsaw. Jadi gue pernah jadi dosen tamu di University of Warsaw. Itu sebulan. Gak bisa ya. Gue tinggal sebulan di sana. Kedua gue pilih Itali, tapi Itali Selatan, karena Itali Utara tuh kan udah objek turis banget tuh, kayak Milan gitu tuh kan Itali Utara tuh yang kaya-kaya. Nah gue pilih yang selatan. Berarti bagian dari mafioso dong. Iya bener deket Sicily tau gak sih? Bener. Gue sampai takut juga nih ada mafia nggak gitu. Iya, jadi gue 1 bulan di Calabria namanya, University of Calabria. Nah itu, ya gue ngajarnya itu sustainability, CSR, social enterprise. Kan gue dari riset gue presentasiin. Tapi gue ngajar S2 semua ya, MBA semua, kelas MBA. Gue nggak ngajar S1 ya. Udah habis itu, nah ini yang satu yang menarik nih, yang paling menarik. Jadi, pertama kenapa Polandia? Karena kan Paus ya, itu kan berasal dari Polandia ya kan. Jadi Paulus II dari Polandia. Pada tahun itu ya. Nggak di tahun itu, cuma memang aku pingin banget tahu gitu di Warsawa seperti apa. Jadi itu satu. Kedua yang Itali itu karena aku pengen, ya makanannya kan enak ya Boy ya. Italian food. Ngomong-ngomong soal Paus dari Polandia, Italia kan ada Romanya juga berarti. Iya betul. Nah betul itu ada hidden agenda juga gitu. Jadi biar deket-deket ke Vatikan, Roma. Orang boleh ke Indonesia nanya lu bilang ke Lombok, Bali dan segala macam, lu nanya orang Italia Roma gitu. Iya benar. Lucu. Biskuit Roma ya. Salah ya, nggak boleh ya promosi. Nah terus habis itu yang ketiga nih menarik banget. Gue pilih Israel. Karena gue mau
ziarah. Ziarah gratis dong. Ya nggak sih? Kapan lagi? Kayak kamu kan pasti pengen ke Mekah ya kan? Gue juga pingin dong ke Yerusalem ya nggak? Jadi kan pas ada partnernya, wah ada Israel nih. Pilih aja Israel. Bagian Polandia ketemu asal negaranya Paus. Yang kedua ke Italia ke Roma. Pusatnya Vatikan. Yang ketiga ke Israel Yerusalem. Iya pas banget tuh ya. Nah, jadi gue itu menariknya kenapa? Karena Indonesia tidak punya diplomatic relationship kan. Jadi untuk ngurus visanya gue mesti ke Singapura. Nah, gue di Singapura itu visanya tuh murah banget, cuma $50 ya. Tapi tiket pesawatnya lebih mahal. Pulang balik Singapura. Udah. Sorry, lo ngomong masalah mahal murah, berarti biaya sendiri atau gimana? Enggak, kan dibayarin ya. Cuma maksudku kan itu aku ceritain comparison price-nya. Semuanya kan dibayarin sama mahal murah jadi nggak berarti karena dibayarin. Cuma menarik aja gitu dibahas ya. Udah nih terus, jadi aku ke Singapura ngurus. Terus, nah ini yang paling menarik di Israel itu, jadi saya tuh sukanya bilang begini, jangan salah loh, gini-gini nih orang Yahudi pernah belajar sama orang Jawa. Iya kan? Orang Yahudi pernah belajar sama orang Indonesia. Jangan salah. Iya, jadi aku tuh di sana itu yang paling berkesan karena apa? Karena mereka itu benar-benar menyerap ilmu. Beda sama yang Poland sama Italia, mereka tuh kayak biasa aja gitu. Ada dosen tamu, ya kuliah seperti biasa aja gitu. Nah sementara di Israel itu mereka itu belajar banget. Jadi sampai saya diminta jadi dosen tamu di berbagai kelas gitu. Sampai saya tuh hampir nggak ada waktu istirahat. Jadi ngajar terus gitu. Nah sementara kalau yang di Italia sama di Polandia sesuai jadwal aja gitu. Kalau aku enggak, sampai dipanggil interview, sampai diajak ke konsultan di sana. Apa itu bagian dari, sorry ini agak melebar ya. Boleh karena dong, tadi berbicara masalah Israel Indonesia tidak ada hubungan diplomatis ya. Dan ini menjadi bagian campaign atau promosi secara tidak langsung bahwa ini loh orang Indonesia yang kayaknya mereka tuh sangat. Jadi aku tuh agak surprise ya, mereka itu kagum sama Indonesia, jangan salah. Jadi kan di situ aku promosiin where is Indonesia gitu dong. Gue cerita kita tuh punya Bhinneka Tunggal Ika, kita punya Pancasila. Mereka kagum banget, kagum banget. Terus kita penduduknya 270 juta. Mereka salut banget gitu. Terus mereka aku cerita kita punya ada agama yang diakui ya, ada 6 beda dan sebagainya. Tapi itu sih buat mereka biasa aja. Karena di Yerusalem itu masjidnya banyak, gerejanya banyak, ininya banyak sinagognya banyak. Jadi buat mereka tuh biasa aja gitu. Cuma mereka kagum dengan Indonesia Pancasila, terus Bhinneka Tunggal Ika. Itu karena kita sukunya banyak banget, dan kita satu bahasa Indonesia. Itu mereka salut banget gitu. Dan kok kita maksudnya sebagai negara besar gitu. Jadi mereka tuh sangat kagum. Makanya aku selalu diundang ke jadi dosen tamu di kelas-kelas lain karena mereka ingin belajar, ingin tahu tentang Indonesia, tentang bagaimana gotong royong seperti apa. Karena gue promosi ini tuh, kita punya value gotong royong, kita punya tepo seliro, kita punya tanggung renteng. Sebentar Nit, ini ada menarik nih ketika lo bilang gotong royong bahasa Inggrisnya apa Nit? Bagus tuh. Ya, itu sebetulnya adalah mutual help. Gue pakai beberapa istilah sih ya. Itu salah satunya itu adalah mutual help, yang kemudian itu kayak kolektif help gitu. Jadi kolektif assistance ya. Karena gue mention itu, kolektif itulah assistance hebatnya Indonesia dengan kata gotong royong itu. Kan? Betul banget. Tanggung renteng juga tuh. Itu tanggung renteng tuh nggak ada mereka. Nggak ada. Nah itu juga. Gue lupa tuh terjemahannya apa, karena tapi di publikasi di buku gue ada tuh yang Springer tuh ada tanggung renteng itu itu namanya mutual help atau apa
lupa gue. Iya. Nah, jadi mereka tuh terkagum-kagum lah gitu dengan value-nya Indonesia gitu. Tapi yang jelas sih gue bangga aja gitu bahwa jangan salah loh, mereka belajar dari kita, ya nggak? Jadi jangan kita merasa bahwa kita nih ada di mana, dan mereka hebat. Kita lebih hebat loh. Jangan salah dari negara-negara itu gitu ya. Jadi kita nih negara besar dan negara hebat gitu. Jadi itu yang menurut aku pada saat aku jadi dosen tamu, saya tidak hanya membawa diri saya sebagai Nita. No, I'm bringing Indonesia with me. So I promote Indonesia and I'm very proud to be Indonesian gitu. Dan I have to promote Indonesia. Jadi and I have to defend Indonesia gitu. Jadi gue tuh kayak ambasador gitu kan. Bukan sebagai ambasador aja, emang jadi ambasador. Iya benar ya, betul ya. Iya. Ya jadi gitulah. Jadi akhirnya pokoknya di situ loh saya membawakan diri saya tuh nggak sederhana gitu. Not just as a lecturer gitu, no. But I'm an ambassador of Indonesia gitu. Nah, di dalam perjalanan tadi ya nih, itu akhirnya muncullah yang namanya company-nya kamu kan. Iya, nah dari ini aku mau cerita itu akhirnya ini saya ya, asumsi saya ya, tolong dibantah nantinya. Gue punya pengalaman banyak nih ini, kenapa gue nggak bikin ini aja sih gitu. Apakah seperti itu nih? Betul banget. Jadi karena saya kan istilahnya adalah pencipta ya. Jadi kan saya bikin S2, saya bikin konsultan, saya bikin award yang tidak ada di Indonesia awalnya gitu kan. Bahkan di Trisakti saya bikin Sustainability Faculty Award gitu, supaya memperlombakan fakultas-fakultas di Trisakti untuk menjadi sustainable gitu. Tapi kayaknya udah gak jalan lagi ya sekarang gitu. Karena gak ada inisiator dan penggerak. Mungkin yang ngelit kali ya, nggak ada ya yang ngelit gitu. Mesti balik kayaknya lo, Nit. Enggak mau. Udah misinya udah selesai. Mission accomplished. Karena harus beda lagi kan, jadi berkah di tempat lain gitu kan. Amin. Nah, jadi kan. Nah, tempat lainnya ini yang sekarang ini. Iya, benar. Apakah itu? Iya, jadi perusahaan gue tuh brandingnya namanya ISA. Ingat aja Isa Almasih ya, ISA. Isa Almasih ya, ISA. Itu Institute for Sustainability and Agility. Apa itu, Nit? Ya, jadi itu adalah lembaga consulting. Jadi sebetulnya ada 3 kegiatan utama kita. Ada ISA Consulting, ada ISA Academy. Itu ada perusahaan sendiri juga, namanya PT IHS, Inhosigno Hominum Salvator. Apa itu lagi? Ya, artinya makin pusing mana. Itu bahasa Latin ya. Itu artinya Tuhan penyelamat umat manusia. Jadi Inhosigno Hominum Salvator. Dan yang ketiga itu adalah digital teknologi, IT. Itu namanya brandingnya Cloudshare. Cloudshare. Nah, itu perusahaan IT juga. Jadi itu 3. Jadi intinya tuh saya ingin menggabungkan ketiganya itulah gitu. Jadi ada consulting, akademi, dan ada digital teknologi IT gitu. Sebentar nih, ini saya sebagai orang luar yang mendengarkan tentang dunia ISA tadi ya, di kepala saya ketika Nita mention institut, akademi, IT gitu ya, dan latar belakang Nita bergerak di bidang pendidikan, guru, dosen, membangun suatu fakultas gitu ya. Apakah ISA itu juga bagian dari program pendidikan atau yang sifatnya formal atau informal? Silahkan jelaskan. Iya, makasih. Jadi benar nggak sih? Iya benar. Jadi sebetulnya ISA itu berdiri tuh baru dia baru runningnya tuh awal 2023 sebetulnya. Tapi karena jadi gini, saya 2022 saya resign dari Trisakti. Karena saya waktu itu kan COVID ya. COVID kan 2020 ya. COVID, terus saya pergi ke Australia karena suami saya di Australia. Nah, jadi saya tinggal di Australia. Nah, terus
di situ kan kuliahnya online ya semuanya. Nah kebetulan memang kami di Australia itu punya bisnis, ada 2 bisnis kita di Australia. Yang satu politeknik, jadi kita punya politeknik di Australia. Yang kedua consulting juga, bidangnya risk management gitu. Nah jadi saya bantu suami saya untuk ngurusin bisnisnya di Australia gitu. Selama ini pada saat COVID itu gitu. Nah pas COVID-nya habis, udah semua harus offline. Nah saya udah nggak bisa untuk offline full ya, karena saya harus ke Australia juga ngurusin bisnis di sana. Jadi akhirnya saya bilang ke Trisakti, maaf ya saya boleh nggak 50% online, 50% offline. Nggak boleh, harus 100% offline gitu. Very strict regulation. Nah akhirnya saya bilang ya udah saya keluar aja kalau begitu. Akhirnya saya keluar dan saya juga udah ngerasa udah cukup lah, saya jadi blessing misiku udah selesai di sana ya. Ini bukan masalah loyalty atau tidak ya, tapi memang karena situasi ya. Iya situasi juga. Jadi memang di aturan pokoknya ketat, harus offline, semua nggak boleh online. Ya udah akhirnya saya keluar. Akhirnya saya pikir tadinya saya udah mau tenang-tenang aja tuh, mau pensiun jauh ceritanya. Udah males ngurusin yang di Australia aja. Iya, lu mau pensiun kan? Gue tadinya juga udah mau pensiun tuh, udah males. Tapi terus ya bosen juga ya Bo, kalau nggak ngapa-ngapain kan. Akhirnya udah bikin aja perusahaan gitu. Akhirnya sebenarnya udah ada tahun 2020 udah bikin tuh PT, tapi kan pasif gitu loh. Akhirnya 2022 gue resign, September tuh 2022 gue resign, baru gue aktifin lagi 2023 tuh. Nah tapi kan gue kan udah punya klien di Trisakti dulu kan. Klien-klien gue tuh nyariin gue, Bunita kemana gitu. Iyalah, biasanya kalau yang sudah convert ya nyari dia kan nyari ya. Saya udah keluar, saya bikin perusahaan sendiri. Ya nggak masalah Bu, Ibu di mana aja, kita maunya kerjasama sama Ibu gitu. Alhamdulillah sih, jadi akhirnya ini sekarang konsultan gue, alhamdulillah udah dari tahun 2022 ya, itu 2023 lah. Itu udah banyak, kayak salah satunya tuh Vale Inco ya, itu perusahaan nikel salah satu terbesar di dunia ya. Itu klien kita udah 3 tahun. Kemudian ada perusahaan-perusahaan go public yang lainnya ya, kayak juga yang nggak go public yang besar kayak Great Giant Pineapple, Great Giant Food itu loh yang pisang Sunpride, Rejuve apa segala tuh. Itu juga udah 3 tahun klien kita. Terus perusahaan-perusahaan go public lainnya juga konsultan. Nah itu mereka under ISA Consulting. Nah mereka pada saat butuh in-house training itu under ISA Academy gitu. Ya kemudian kalau mereka kita kan juga bikin ESG dashboard tuh, Environmental Social Governance Dashboard, itu pakai IT-nya gitu. Jadi kita punya IT, dan pada saat untuk membantu perusahaan-perusahaan itu di bidang sustainability kan mereka perlu data management yang baik. Nah itu IT gue yang bantuin gitu. Jadi sifatnya ini lebih formal, tapi bukan di dunia pendidikan murni kayak sekolah atau kampus ya. Nah itu masih rencana tuh. Ada arah ke sana. OTW. Doain aja. Amin, aku nggak mau cerita dulu, takutnya nanti nggak jadi ya. Iya. Itu udah OTW. Gue lagi bantu mikirin nama kampusnya apa. Dalam perjalanan ke sana ya. Yes. Maka dibuatlah situasinya yang sifatnya edukasi buat community. Yes. Sertifikasi. Makanya mengeluarkan sertifikasi. Ya, itu nanti akan mengarah ke sana untuk sertifikasi, tapi kita sudah punya, ya tentunya kita berikan certificate of attendance Yes. Bukan certificate of attainment ya, tapi kalau mereka minta, Bu, bikinin ujian-ujian, nggak masalah, kita semua bikinin. Iya. Jadi kampus jurusan sana siapa yang bikin? Sekolah aja gue bikin ya, jadinya ya nggak masalah kalau bikin ujian. Jadi OTW lah, doain aja. Sebentar, out of the box dikit, butuh investor nih. Butuh banget. Butuh bisnis partner juga nih, sama Rizal juga boleh nih kalau dia mau. Amin. Tapi lu boleh lo declare kali aja ada Brighters yang menarik nih gitu. Iya boleh banget sih. Teman-temanku sekolah kita atau teman-teman kuliah kita yang lain, ini gue tahu ini. Oke lah, berapa nih gitu kali ya. Pokoknya siapapun yang tertarik bidang sustainability, baik itu consulting ataupun education, itu sangat
terbuka saya untuk menginvite investors. Nah, ini dia. Masalahnya Indonesia ini kan harus mempunyai generasi-generasi yang mempunyai edukasi, generasi penerus ya, yang punya education yang benar mengenai sustainability. Jadi to make Indonesia a sustainable country gitu loh. Nah itu tuh let's do it together gitu. Gue nggak bisa sendiri. Nih, sorry, gue kan orang yang belum paham tentang apa yang dimaksud dengan lo gitu ya. Bisa nggak lo menggambarkan dalam bentuk bahasa Indonesia yang bisa dipahami sama kita-kita? Apa sih sebenarnya yang lo angkat dari yang sustainability itu? Oke. Jadi esensinya, jadi sebetulnya nanti para pemirsa Bright juga bisa lihat video-video pendek saya mengenai. Gimana tuh? Tuh. Ayo dong, boleh tuh. Isa.sustainability ya. Oke. Isa.sustainability itu sosial medianya dan di YouTube-nya juga ada ya. Nah, itu juga sama Isa.sustainability, pokoknya tentang itu, dan websitenya sustainability.co.id. Jadi juga ada Isa Academy .id itu juga ada. Jadi itu banyak sumber-sumber, bisa download panduan-panduan. Jadi gue juga kan ketua komite tetap tentang governance ESG di Kadin. Jadi gue nulis buku-buku panduan untuk Kadin dan untuk seluruh Indonesia siapa yang perlu. Ada panduan ESG untuk private sector, download gratis. Ada panduan ESG untuk UKM loh. Kalau Bright mau jadi sustainable company juga boleh. Download aja, lihat. Siap. Terus yang ketiga ada juga infografis gue tentang tools gue sustainability ada. Nah, jadi intinya sustainability itu adalah bagaimana menjalankan bisnis itu dengan bertanggung jawab terhadap environment dan kepada masyarakat. Gitu. Bertanggung jawab satu. Yang kedua adalah bagaimana kita mempersiapkan perusahaan kita untuk menghadapi tantangan atau risiko di bidang environment dan sosial. Misalnya bidang environment tuh climate change. Kemudian di bidang sosial itu masuk ke dalamnya tuh adalah digital teknologi, itu termasuk aspek sosial of sustainability. Jadi kayak bagaimana kita menghadapi perkembangan IT. Misalnya juga apa itu kayak cryptocurrency, kemudian cyber attack. Kemudian korupsi, nah itu governance, jadi ESG. Gimana kita ngadapin kalau tiba-tiba kita harus ditodong lah sama oknum-oknum untuk korupsi ya, supaya nyogok-nyogok gitu. Kita punya nggak kebijakan anti korupsi? Misalnya, jadi dari perusahaan kamu ini kamu bisa bikin nih kebijakan anti korupsi. Jadi kok misalnya ada orang datang atau kamu mau ngurus izin apa, dipaksa suruh bayar apa-apa ya nggak? Bagaimana kita menyikapinya? Nah, gimana nyikapinya? Kamu bikin peraturan anti korupsi, kamu training karyawan kamu, gimana jawabnya, gimana ininya, kamu bikin mitigation plan. Nah itu termasuk dalam bidang sustainability tuh, tanpa ESG melanggar, khususnya, tanpa melanggar aturan pemerintah maupun hukum ya. Betul sekali itu ya. Jadi terus juga kamu bagaimana bertanggung jawab atas bisnis kamu supaya tidak mencemari lingkungan hidup, tidak membuat karyawan kamu stres. Jadi kita ada program yang baik untuk karyawan, ada kontrak dengan karyawan yang jelas ya. Kemudian kalau ada lembur itu biayanya berapa. Kemudian juga anti child labor. Nah, kayak gitu-gitu. Oke, Nita, saya makin paham tadi tentang sustainability tadi. Kemudian masalah pertanggungjawaban kita terhadap lingkungan dan masyarakat. Betul sekali. Ya. Dan turunannya juga ke hukum itu juga ya. Sosial dan segala macamnya. Aduh, saya masih banyak belajar lagi nih, Nit. Saya nggak jadi pensiunan nih, Nit. Jangan dong. Saya nggak jadi masih muda. Berapa sih kita tadi 27 ya? Iya, masih 27 kita. Gen Z ya. Nita, banyak banget yang lu udah share ke gua nih. Dan makasih banyak. Itu merupakan bagian dari cerita yang menginspirasi.
Makasih, amin. Dan banyak hal-hal yang gue baru tahu tentang Gitu ya? dari seorang Nita, yang ternyata sebenarnya bukan hanya ingin menjadi seorang guru. Dosen itu guru ya, Nita, Iya. ternyata ya. Guru. Jadi katanya gini nih, ada mahasiswaku bilang, kalau dosen itu adalah pengajar saat itu, bekas Iya. dosen. Tapi kalau guru itu adalah tempat orang belajar terus-menerus. Yes. Jadi artinya untuk seorang dosen, ini kata alumniku ya, Yeah. seorang dosen belum tentu guru, Bu, kalau dia tidak mengembangkan ilmunya. Oh. Nah, jadi guru itu, kalau seorang dosen untuk menjadi guru, dia harus terus belajar terus karena ilmu itu berkembang terus. Oke. Kayak tadi gelas tadi tuh loh. Iya, iya, Jadi kita iya, harus iya. bagi-bagi ilmunya. Bagi-bagi, iya. Kita belajar lagi yang baru, nanti isi Iya, iya, lagi. iya, iya. Terus dibagi-bagi lagi. Iya, iya, Belajar iya. lagi, nanti belajarnya dari mana? Dari Tuhan yang kasih bimbingan gitu. Belajar ilmu baru terus gitu. Karena sustainability itu kan baru terus. Oh iya. Rizal, jadi Iya, nggak iya, mungkin. iya. Dulu namanya Dengan adanya perkembangan CSR. zaman ya. Iya. Dulu yang di highlight oleh dunia itu CSR. Terus sekarang shifting ke ESG. ESG itu juga sesuatu yang baru juga gitu. Standarnya baru, standar global loh. Iya, iya, iya. Peraturan Indonesia yang baru banyak yang berkaitan dengan ESG. Jadi kita nggak bisa berhenti, harus belajar terus. Harus belajar terus. Gitu. Guru. Ikut nonton film silat kan? Iya Guru. bener ya. Ya, mantap. Ternyata banyak hal yang sudah di-share sama seorang Nita. Tapi saya masih belum puas karena saya belum menguji benar nggak apa yang disampaikan Ibu Nita itu dengan kreativitas yang ada nih. Saya mau main game sedikit. Waduh, Main, susah ya. nih dan susah ya. Nah, sekali-sekali kita kerjain seorang dokter. Ini ada game kecil yang selalu Ya. muncul di Radio Bright. Oke, Ya. waduh, apa tuh? Jadi bintang tamunya tuh harus selalu di-challenge bagaimana dia, kan tadi Nita banyak nih cerita ya. Nah, sekarang saya challenge, bisa nggak menggabungkan 3 kata menjadi suatu rangkaian cerita yang menarik buat kita? Waduh, gitu ya. gitu, aduh susah nih. Kayak lebih susah nih Iya. buat disertasi nih kayaknya nih. Jangan gemeteran dong, saya grogi nih. Gue gantian gemeteran nih. Siap Nit? Oke deh, semoga Oke, insya siap, Allah. ya, ya. Kita main dari apa yang ada di studio aja. Oke, ya. Nit, saya ada air putih, ya, kemudian ada radio mainan. Oh iya, lucu ada ya. radio mainan, dan sekarang Nita lagi ada di depan mic. Bagaimana Nita merangkum 3 kata air putih, radio Aduh, mainan, susah dan mic menjadi suatu rangkaian cerita yang seru buat kita semua. Silakan Nita. Aduh, hari ini gue di Radio Bright. Gue disuguh air putih yang sangat menyegarkan ya, dan ruangannya itu unik, keren ya, dan ada ini radio yang aduh super cute ini ya, untuk mengingatkan kita bahwa ini sekarang menjadi vintage gitu ya kan, siap. karena semuanya digital ya nggak, Oke. jadi we need to appreciate gitu Oke, ya nggak, oke. sesuatu kita harus jangan melupakan sejarah Iya, ya nggak, iya, iya. ini sejarahnya tuh Iya. radio kayak begini, Oke. jadi ini adalah suatu bermakna gitu ya. Oke. Jadi ini adalah sesuatu yang kita harus ingat, vintage ini adalah sejarah. Jadi kita jangan ngerasa bahwa kita sekarang hebat tuh, tapi sejarahnya tuh ternyata orang Lupa. zaman dulu Iya, iya. itu lebih hebat dari kita. Kalau nggak Oke. karena orang zaman dulu kita nggak bisa begini ya Iya, nggak sih. iya, iya. Nah dan juga karena Rizal tuh tahu bahwa gue tuh suka sharing, maka gue dikasih mic begitu. Itu kan ceritanya. Ceritanya boleh ya? Iya. Berarti gue gak bisa nyimpulin, ternyata dari 3 kata oleh seorang dosen menjadi 1.000 kata Maaf ya, cerita kebanyakan. yang luar biasa. Ore. Itu kelebihan seorang dosen, Gitu ya. karena dia menceritakan detail apa yang sedang dihadapin. Gitu ya. Dengan masalahnya. Iya. Kalau gue tadi begini cuma bilang, saya Rizal datang ke studio Radio Bright, di depan mic saya disuguhi air putih dan ternyata ada barang menarik tuh, radio. Cuma gitu tadi gue. Luar biasa Nita. Nita, thank you banget udah hadir di studio Radio Bright. Iya. Kalimat terakhir, kesan pesannya duduk di studio Radio Bright tanpa ada
rekayasa dan segala macam. Karena dari tadi saya lihat kan Nita kipas-kipas nih. Apakah studio Radio Bright panas atau karena Nita baru pulang dari Australia yang lebih sejuk di sana dibandingkan dengan di Indonesia? Silahkan. Iya benar. Aduh, makasih banyak ya atas undangannya. Ini merupakan suatu kehormatan buat saya dan juga merupakan suatu yang sangat membahagiakan karena saya senang sharing ya kan. Membahagiakan. Jadi itu semoga apa yang saya sharing itu menginspirasi ya. Amin. Nah, kemudian saya pun sangat terinspirasi teman-teman dengan Radio Bright ini. Jadi pas saya datang keren banget gitu ya, 3 lantai ya, sangat profesional. Lihat dong ownernya begitu humble. Coba hiperbolis ya kan? nih. Enggak, ini bener, ini jujur ya. Nah, terus udah gitu juga semuanya ramah-ramah ya, dan yang sudah dilakukan oleh Radio Bright itu juga sangat inspiring ya. Jadi memberikan sharing kepada orang-orang itu membuat saya tuh sangat jadi berkah ya. Amin. Karena inspiration itu kan hanya didapatkan dari kayak gini-gini nih. Jadi pengalaman yang which is nggak gampang kan. Itu pengalaman itu kan takes time lama ya. Dan kemudian memang karena saya tuh kemarin baru 2 hari yang lalu teman-teman baru balik dari Australia dan kebetulan udah mulai dingin dan di sana memang saya tinggal, rumah kami tuh di daerah pegunungan, jadi banyak winery di situ gitu. Jadinya tempatnya tuh dingin banget. Jadi udah mulai dingin banget dan saya baru balik dari sana tuh saya 2 bulan di sana. Jadi emang agak menyesuaikan. Jadi kalau malam tuh bisa minus. Bisa minus, -1, -2. Nah, sekarang sih masih -1 ya. Bisa 0 derajat gitu. Jadi kalau pagi ya dingin banget. Nah, jadi kebiasaan dingin gitu. Orang di mobil aja AC-nya tak gedein gitu. Jadi tapi tempatnya sangat nyaman ya. Jadi pokoknya aku terima kasih banget dan mendoakan semoga Bright makin maju, makin banyak menginspirasi ya, dan makin sukses gitu. Amin. Terima kasih Nita. Makasih, sama-sama. Iya, dan tim Bright juga, thank you so much ya. Bright. Ya, ada Mas Ilham yang keren nih di sini nih. Thank you Mas Ilham. Ya, behind the scene BTS. Oke, Bright, bincang-bincang seru saya sama orang yang humble, orang yang cantik, orang yang low profile tapi high profit, dan orang yang ilmunya nggak pernah putus, selalu belajar dan belajar. Saya diingatkan pensiun, tidak ada kata pensiun. Mari kita terus berkarya, dan itu yang sangat menginspirasi buat saya. Demikian juga saya yakin Brighters akan melakukan hal yang sama, bahwa yuk kita berkarya, tidak ada kata pensiun berapapun usia Anda. Brighters, 1 jam lebih kita udah bincang-bincang. Semoga menjadi materi yang sangat menginspirasi buat teman-teman semua. Saya akan mengundang bintang-bintang tamu yang lain untuk ngobrol di studio Radio Bright, dan pastinya akan memberikan suatu wacana dan inspirasi yang baru buat kita semua. Saya Rizal Bright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.